Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan terbesar nomor 4 di dunia. Menurut data oleh The Spectator Index yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia berkisar antara 265 juta jiwa dengan terpadat nomor 4 di dunia. Nah, tentunya masyarakat yang semakin padat, kebutuhan akan kegiatan sosial, ekonomi, dan juga budaya akan juga semakin meningkat pesat. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan transportasi juga meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik, kebutuhan transportasi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal ini juga akan menimbulkan masalah baru, yaitu kemacetan terutama pada daerah perkotaan. Padahal kemacetan adalah sebuah masalah yang sampai saat ini belum bisa ditangani dengan baik. Nah, karena itu perlu adanya penanganan transportasi massal yang dikembangkan agar untuk menekan penggunaan transportasi pribadi. Nah, apa sih transportasi massal itu? Nah, menurut Wikipedia 2021, transportasi massal adalah sebuah layanan umum yang biasanya digunakan oleh perjalanan masyarakat umum, biasanya memiliki rute perjalanan, memiliki jadwal keberangkatan, dan juga dikenakan biaya untuk setiap penggunaannya. Contoh transportasi umum seperti bus kota, kereta api ringan, kereta api cepat, dan juga tren. Biasanya transportasi umum kota didominasi oleh maskapai penerbangan, bus antar kota, kereta api, dan juga kereta api. Namun, pemanfaatan transportasi di salah satu kota di Indonesia yaitu kota Surabaya terbilang masih cukup rendah dikarenakan rendahnya sosialisasi dan juga kesadaran masyarakat yang ada. Mengingat Surabaya merupakan kota metropolitan dengan banyaknya gedung-gedung mengisyaratkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Surabaya yaitu sangat pesat. Hal tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan perekonomian tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,85% dari tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Hal tersebut memicu adanya pergerakan manusia dan barang yang mengakibatkan kemacetan di jalan, terutama pada jam-jam padat yaitu jam-jam sore, jam pulang kantor, dan juga jam-jam pagi yaitu jam-jam pada saat orang-orang pada berangkat kerja dan juga sekolah. Dalam rangka mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan massal serta mengurangi polusi udara, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meresmikan By the Service Surabaya Bus Listrik sebanyak 17 unit pada tanggal 20 Desember 2022. Pemerintah Surabaya berharap dengan adanya transportasi massal Surabaya Bus Listrik tersebut, penggunaan kendaraan pribadi dan kepadatan arus lalu lintas di Surabaya dapat berkurang. Bus listrik adalah kendaraan bus yang dapat menyimpan energi listriknya pada kendaraan itu sendiri atau dapat disuplai terus-menerus dari sumber eksternal. Bus listrik menyimpan tenaga listrik yang dibutuhkan di dalam baterai atau disuplai terus-menerus dari sumber eksternal. Dikutip dari surya.co.id, bus listrik pertama kali diluncurkan di Surabaya sebanyak 17 bus. Bus ini akan melintas rute Terminal Purabaya sampai Kenjeran. Bus ini dicek kesempurnaannya di PT Inka Madiun dan dinilai nyaman dengan kapasitas 40 penumpang termasuk yang berdiri. Saat ini pemerintah tengah melakukan pembenahan dalam transportasi perkotaan di Indonesia sesuai dengan amanah RPJMN 2020 hingga 2024, di mana telah ditunjuk 6 metropolitan sebagai percontohan implementasi bus rapid transit atau BRT. Salah satu di antaranya adalah Metropolitan Surabaya atau Gerbang Kertosusila. Sekarang kita akan menaiki bus listrik dari bus stop Rumah Sakit Haji dan turun di halte bus Unair. Untuk mencapai tujuan halte bus Unair, bus listrik ini akan menuju Ken Park terlebih dahulu, kemudian putar balik untuk kembali menuju Terminal Purabaya yang akan melewati halte bus Unair. Di sini saya akan menjelaskan apa saja fasilitas yang ada di dalam bus listrik.
Di dalam bus listrik ini ada alat pemecah kaca, kemudian tempat duduk berwarna merah yang dapat dipindahkan, dan tempat duduk yang berwarna biru seperti yang saya tempati saat ini. Di atas saya terdapat handle untuk berpegangan saat kita berdiri. Kemudian di depan sebelah pintu masuk ada kotak P3K, ada tempat sampah, dan di depan saya ada exit emergency yang bisa dibuka saat keadaan darurat. Kemudian ada alat pemadam api juga di depan, serta ada tulisan bahwa kita dilarang membawa hewan, makanan atau minuman, senjata api, dan juga bahan yang mudah terbakar. Bis listrik ini beroperasi pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Bis ini berangkat dari Terminal Purabaya, melewati Mer, melewati Kenjeran Park, dan kembali lagi ke Terminal Purabaya. Sesuai dengan sifat operasinya, bis ini tergolong dalam jenis demand fixed, yakni angkutan umum yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan berdasarkan area operasinya, bis ini tergolong dalam city transport, yakni angkutan umum yang hanya beroperasi di dalam kota. Sedangkan berdasarkan sistemnya, bis listrik ini tergolong dalam sistem transit, yakni mempunyai rute, mempunyai tarif yang tetap, dan mempunyai jadwal. Nah, gimana nih teman-teman? Itu tadi adalah tayangan mengenai salah satu contoh transportasi massal yang ada di kota Surabaya, yaitu berupa bus listrik. Mungkin itu tadi sekian dari kami. Mlaku-mlaku teko yoyo ojo lali tikus sing antik. Yo arek-arek Surabaya ojo lali numpak bus listrik. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus manfaatin transportasi massal atau fasilitas yang udah disediain oleh pemerintah kota Surabaya. Jadi jangan lupa coba ya rek. Siang hari makan kuaci, makanya bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih.